Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Grosir Tinta Printer. Oke, kali ini kita akan masuk materi kursus service cartridge dan head printer yang kedua ya. Jadi kemarin materi yang kedua bagian pertama dan sekarang adalah materi kedua bagian kedua. Jadi 2.2. Oke. Nah, ketika kita masuk proses service, kita harus memahami beberapa hal. Mana cartridge yang memang bisa kita servis dan mana cartridge yang memang sudah tidak bisa kita servis. Dan itu ada rumusnya ya. Nah, ini rumus standarnya. Walaupun masih fleksibel, namun ini bisa jadi patokan ya. Yang pertama kita siapkan tisu ya untuk tes headnya ya. Kita tes headnya seperti ini ya. Ini diperhatikan. Jika hasilnya bagus, asumsinya hasil cetak nozzle-nya bagus ya. Kita tes tisu, patokannya tisu. Nah, jika hasil bagus ya, kita tes nozzle bagus, berarti aman cartridge-nya ya, tidak perlu diservis dan itu normal ya. Nah, yang kedua, jika kita tes tisu bagus namun hasilnya jelek ya, nah itu dia rusak headnya ya, rusak headnya. Walaupun kita bisa ambil opsi misalnya coba kita servis sebentar, jika masih sama saja atau tidak ada perubahan, berarti kita vonis headnya sudah rusak, tidak bisa diservis ya. Lalu yang ketiga, poin ketiga ya, jika kita tes tisu jelek ya, asumsinya hasil cetak sudah pasti jelek ya. Nah, ini yang perlu kita servis dulu ya. Posisi hasil tisu jelek ini bisa kita servis dulu ya. Nah, setelah kita servis itu sampai pada batas hasil tisu bagus. Jadi percuma kalau kita servis tapi hasil tisunya tetap jelek, pasti hasilnya jelek gitu. Jadi kalian patokannya di tisu ini, hasil tisunya. Setelah diservis kita tes tisu bagus. Nah, kita masuk pada poin yang pertama ataupun yang kedua ya. Seperti yang awal tadi, kita tes tisu bagus, asumsinya hasil cetaknya bagus. Jika kita tes tisu bagus, hasil cetaknya jelek, maka cartridge-nya kita vonis sudah rusak ya. Jadi setelah diservis ya, setelah kita servis ya, kita tes tisu lagi ya. Kita tes tisu. Tes tisu, hasil tisunya bagus ya. Asumsinya hasilnya bagus. Jika hasilnya jelek, berarti cartridge-nya kita vonis sudah rusak. Jadi tidak bisa diservis lagi ya. Itu ya pemahamannya ya. Jadi ada 3 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tes tisu bagus, hasilnya bagus, normal. Tes tisu bagus, hasilnya jelek, ya, rusak cartridge. Lalu tes tisu jelek, hasilnya jelek, perlu diservis. Setelah diservis, masuk pada tahap tes tisu lagi. Tes tisu bagus, hasilnya bagus, berarti servisnya berhasil. Jika tes tisu bagus, hasilnya jelek, berarti servisnya gagal atau head cartridge-nya sudah rusak. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Jadi tidak buang-buang waktu ketika ada servisan datang, kita cek cartridge-nya, kita tes tisu saja. Bagus, hasil cetak jelek. Nah, kita bisa asumsikan headnya rusak. Ya, walaupun di titik poin itu masih fleksibel ya, artinya kita bisa pilih servis dulu sebentar untuk memastikan ya. Namun jika kalian sudah berpengalaman ya, kalian akan tahu, kalian tes tisu oh bagus, hasil cetak jelek, kalian bisa langsung vonis karena sudah pengalaman ya dengan kerusakan cartridge ya. Namun jika belum, kalian masih ragu-ragu, hasil tisunya
bagus kok, nozzle-nya jelek, kalian bisa masuk pada point service ya. Oke, itu yang perlu diperhatikan ya. Perlu diperhatikan. Nah, itu untuk pemahaman cartridge-nya ya. Mana cartridge yang perlu diservis atau mana cartridge yang sudah harus kita ganti. Ya. Lalu untuk tahap servisnya seperti apa? Nah, tahap servis cartridge ya. Jika tadi masuk pada hasil tisu jelek, otomatis hasil nozzle-nya pasti jelek. Nah, ini hasil tisunya jelek. Ya. Otomatis kita cetak juga pasti jelek, seperti itu. Nah, tujuannya servis adalah sampai kita tes tisu itu hasilnya bagus. Ya. Sebagai patokan teknisnya. Ya. Nah, seperti ini jelek hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, jelek di sini bisa banyak faktor. Headnya rusak, tintanya habis, ya, atau headnya kering, tapi dia tidak rusak, cuma hanya kering karena lama tidak direfill, seperti itu. Nah, langkahnya seperti apa? Langkah pertama, ya, kita bisa rendam cleaner dulu, ya. Ya, jika hasil nozzle seperti ini jelek seperti ini, kita rendam cleaner dulu ya. Nah, kalian bisa menggunakan cleaner standar, cleaner biasa, ataupun cleaner seperti ini ya, cleaner art paper. Ini cleaner art paper ini bisa untuk tinta dye base juga, pigment maupun art paper ya. Nah, cleaner ini ada tingkatannya. Kalau dari produk impor itu ada 3 tingkatan cleaner ya, yang saya tahu ya. Jadi ada yang standar, ada yang tengah, dan ada yang cleaner yang khusus art paper seperti ini ya, untuk art paper gini. Jadi formulanya sudah beda ya. Namun untuk keamanannya dia aman ya, walaupun kita rendam misalnya cleaner sampai 2-3 hari, 4 hari, 5 hari, ataupun 1 minggu, ya aman-aman saja, karena ini formula memang dibuat oleh pabrik ya. Nah, beda lagi dengan cleaner racikan. Jadi kalian harus hati-hati. Misalnya dicampur Biclean atau dicampur hidrogen peroksida, karena bisa kita buat cleaner dari cairan itu, H2CO2 kalau nggak salah, seperti itu. Jadi cairannya cirinya keras, misalnya kena tangan kita putih, ada putihnya atau gatal seperti itu. Nah, itu hati-hati ya. Dan cleaner juga kalian perhatikan, ada cleaner misal untuk ecosolvent misalnya kayak gitu, itu beda dengan cleaner seperti ini. Jadi tinta ecosolvent pun menggunakan cleaner ini malah tintanya akan menggumpal seperti itu. Jadi harus disesuaikan tintanya apa, cleanernya apa, seperti itu ya. Oke. Nah, lalu gimana jika tidak ada cleaner? Nah, jika tidak ada cleaner, misalnya kerusakannya ringan, kalian cukup menggunakan cairan ini. Ya. Ini sudah cukup ini untuk rendam cartridge, dan ini cairan paling aman. Mau direndam 2 minggu, 3 minggu pakai ini, kepala headnya ya aman-aman saja. Ya. Nah. Coba ya. Cuma yang membedakan cleaner itu untuk kemampuannya adalah daya tembusnya ya. Daya tembusnya itu yang berbeda-beda ya. Nah, cukup kepala headnya saja ya, tidak sampai di chipnya ya. Jadi sekian saja cukup ini. Kepala headnya kita rendam ya. Nah, ini ya. Nah, kita rendam seperti ini. Jadi jika punya tempat cartridge ya, jangan dibuang tuh, karena kita gunakan untuk servis ya.
Nah, kita rendam seperti itu. Jangan buru-buru. Kadang kita rendam misalnya baru 5 menit, 10 menit sudah kita angkat dan kita perkirakan sudah bagus. Tidak seperti itu. Ada prosesnya untuk cleaner. Kecuali rusaknya sangat ringan ya. Mungkin kita tetes seperti ini saja sudah cukup. Ini kita tetes, kita balik seperti ini. Kalau ringan kita cukup tetes seperti ini cukup ya. Ini bisa dilihat ya. Nah, jika headnya bagus ya, ini kan menggenang ya posisinya. Ya, kalau bisa lihat itu menggenang. Jika headnya bagus, dia akan meresap ya, meresap rata ke headnya, masuk ya cleanernya. Itu asumsinya headnya bagus ya. Jika kering, maka dia akan tetap menggenang ya. Nih, ini kita tetesi cleaner. Tadi hasilnya jelek ya. Kita coba lihat. Oh, ini yang bagus tadi ya, yang cartridge yang tadi bagus ya. Nah, jika kita tetes cleaner ini seperti ini cleanernya masuk ya. Jadi di permukaan headnya. Jadi kita tunggu nanti sampai dia turun lagi tintanya. Nah, nanti akan normal seperti itu. Oke, nah ya. Nah, ini ya. Ini yang headnya kering tadi ya. Ini setelah kita rendam ya, bisa setengah jam, bisa 1 jam, bahkan bisa 1 hari ya. Baru kita tes tisu kembali. Nah, seperti ini. Ini juga sudah jauh lebih bagus. Nah, keluar ya. Nah, cuma itu belum bagus hasilnya seperti itu. Nah, pembandingnya seperti ini ya. Terlihat ya. Keluar namun itu belum bagus. Jadi hasilnya pasti masih akan jelek. Nah, dia jeleknya kenapa? Jeleknya bisa jadi karena tintanya habis di dalam. Jadi ini hanya sisa-sisa tinta saja. Nah, itu perlu kita refill. Seperti itu. Kita coba refill ya. Kita coba refill. Oke, pakai tinta hitam ya. Kita refill. Nah, untuk refill sendiri ada pilihannya ya. Jika kalian ingin seperti apa ya, konstruksi pabriknya atau cartridge pabriknya ya, tidak perlu kita lubangi, itu bisa menggunakan jarum yang kecil. Dan ini saya menggunakan jarum yang besar untuk mempercepat. Jadi kalau pakai jarum yang besar, kita perlu memperbesar lubangnya ya. Oke, kita buka dulu ya stiker labelnya ya. Ini cartridge kosongan, belum pernah direfill ya. Oke. Nah, untuk lubangnya masih lubang konstruksi dari pabriknya, jadi kecil ya. Jadi untuk suntikan seperti ini tidak bisa masuk. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa masuk. Maka kita harus perbesar lubangnya ya. Kita besarkan dulu ya. Seperti ini. Nah, kita coba refill. Jika 10 mili ini habis, berarti memang cartridge-nya kosong ya. Namun jika tidak habis, berarti masih ada tinta di dalamnya. Kita coba refill dulu. Ini. Nah, habis ya 10 mili. Berarti cartridge ini kosong. Oleh sebab itu hasil tisunya tadi jelek ya. Hasil tisunya jelek.
karena cartridge-nya kosong ya. Nah, ini sudah kita refill. Sudah kita refill, apa hasilnya? Bagus. Hasilnya masih sama, akan tetap jelek ya. Karena apa? Tintanya masih di atas, belum turun. Nah, untuk bisa turun kita butuh vakum. Ketika kita vakum nanti, jika headnya ini bagus, maka nanti hasil tisunya pasti akan langsung bagus. Namun jika headnya ini buntu atau kering, maka hasilnya akan tetap jelek. Jadi kita butuh langkah lanjutan ya. Kita coba vakum dulu ya. Nah, seperti ini ya. Coba kita vakum ya. Nah, jika kita vakum tintanya itu mau keluar ke dalam suntian ini ya, berarti asumsinya dia tidak mampet. Ini keluar ya tintanya ya. Terlihat ya keluar ya. Nah, kita coba tes tisu ya. Jadi mau servis mau refill kita tetap membutuhkan alat vakum ya. Nah, ini sudah keluar dan bagus. Nah, tinggal kita tes nozzle. Nah, jika tes nozzle nanti hasilnya bagus, selesai berarti ya. Ini berarti cuma kering saja karena tintanya habis, mungkin tidak dipakai dalam waktu yang lama ya, tidak direfill. Nah, setelah kita refill, kita vakum, hasilnya sudah normal kembali ya. Ini sudah bagus ya. Nah, setelah ini kita tes nozzle. Nah, tes nozzle itu akan menentukan apakah masih ada servis lanjutan tidak. Jika hasil nozzle-nya belum sempurna, bagus namun belum sempurna ya, berarti kita butuh langkah lanjutan ya. Kita coba tes nozzle dulu. Oke, ini sudah saya siapkan printernya ya. Dan untuk kondisi cartridge-nya, kita tes tisu bagus ya. Kita tes tisu bagus. Kita coba tes nozzle-nya ya. Jadi nggak perlu kita tes teks dan lain-lain. Nozzle saja patokan teknisnya itu dulu ya. Oke. Kita masukkan ya, kita kasih cartridge warna, mungkin sembarang saja. Jadi kita coba tes untuk yang hitam ya. Jadi kita tadi proses yang hitam, jadi untuk yang warna kita abaikan dulu. Oke, saya siapkan kertas, kita nyalakan. Ya, dia udah standby. Udah nyala hijau standby, berarti chip kondisinya bagus, terbaca semua. Tes nozzle manual ya. Manual itu kita tahan bawah ini, kan ada tombolnya dua, atas dan bawah ya. Yang bawah atau dia tombol resume ya, kita tahan sampai yang lampu warna hijau nyala 2 kali, kita lepas ya. Nah, itu untuk tes manualnya. Jadi kita tidak memerlukan komputer ataupun laptop ya. Ini proses cleaning dulu yang pertama.
Kita tunggu ya. Biasanya kalau kita pasang cartridge pertama dia ada proses cleaning dan lain-lain agak lama ya. Bahkan ada yang terkadang minta resume dulu. Resume itu detek ulang cartridge ya, blinknya 13 atau 16 kali ya, blink oranye ya. Oke, kita coba lihat ya. Nah, hasilnya sempurna ya, 100% ya, bagus. Oke. Nah, itu teknisnya ya. Teknis untuk mengatasi cartridge yang kering ya. Kita refill dulu atau kita rendam cleaner dulu, itu pilihan. Tapi saran saya, jika dia lama tidak digunakan, kita rendam cleaner dulu, paling tidak ya minimal itu 1 jam sebenarnya, minimal 1 jam, karena akan memudahkan proses refillnya ya. Itu oke, ini hasilnya ya. Nah, jika nozzle ini ternyata jelek seperti itu, hasilnya tidak bagus. Nah, langkahnya apa? Langkahnya kita cleaning. Nah, namun ini sayang nozzle-nya bagus ya, jadi tidak ada proses lanjutan. Namun kita asumsikan jika nozzle-nya jelek, nah kita ada proses lanjutannya. Tinggal kita lihat keparahannya. Misalnya lubangnya banyak sekali, nah kita masuk pada proses rendam di cleaner ya. Di kepala headnya kita rendam, kita kasih cairan, kita rendam di cleaner mungkin 1-2 jam. Bisa 1 hari tidak masalah juga, tinggal lihat keparahannya. Namun jika hanya sedikit, 1-2 lubang misalnya atau 3, karena belum stabil, kita bisa pilih cleaning ya. Nah, cleaning manual untuk printer Canon ini bisa kita tahan tombol yang bawah ini, stop reset itu, sampai lampu hijau ini nyala 1 kali. Nah, kita tahan, nyala, kita lepas. Nah, dia akan cleaning ya, membersihkan headnya gitu. Nah, setelah selesai cleaning, kita tes nozzle lagi berubah atau tidak gitu, atau sudah bagus selesai. Misalnya ada perubahan, misalnya lubangnya pindah, berarti dia cuma tidak stabil. Jika pindah-pindah terus, berarti dia butuh direndam cleaner untuk menyetabilkan. Nah, itu pilihan-pilihan teknisnya ya. Nah, saya kira untuk service cartridge secara umum seperti yang saya sampaikan ya. Nah, jika kalian ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian bisa konsultasi ataupun bertanya melalui kolom komentar. Nanti saya akan jelaskan. Nah, tentu saja akan kita perdalam pada materi-materi kursus yang akan datang ya. Nah, untuk cartridge saya kira cukup. Baik cartridge Canon, cartridge HP ya, itu teknisnya sama ya. Yang berupa cartridge teknisnya sama. Kita ada alat yang namanya cleaner, ada alat yang namanya vakum ya. Jika mau diperdalam lagi, kita bisa menggunakan ultrasonic cleaner, bisa menggunakan mesin vakum otomatis. Nah, seperti itu. Namun untuk basicnya kalian harus kuasai ini dulu. Nah, yang lain-lain nanti pada materi-materi pendalaman selanjutnya akan saya jelaskan ya, teknis penggunaan mesin-mesin tersebut. Misalnya ultrasonic cleaner, bagaimana cara menggunakan yang baik agar headnya tidak rusak seperti itu. Karena jika alat tidak kita gunakan dengan baik, maka akan merusak cartridge-nya gitu. Jadi perlu dipahami teknisnya ya. Nah, untuk materi cartridge saya kira cukup ya. Bisa diperdalam dengan pertanyaan ataupun konsultasi. Nah, untuk materi nanti berikutnya kita akan masuk pada materi service head option ya. Nah, ini service head option, kita akan masuk pada materi service head ya, baik buntu ataupun kasus-kasus head yang lain ya. Ya. Oke, saya kira ini saja untuk materi service cartridge dan head yang kedua ya. Jadi 2.2.
Semoga bermanfaat dan ikuti terus channel YouTube Grosir Tinta Printer.